Yesus. Di mana dalilnya? Kristen artinya yang berjumpa Saya tidak tanya kepada arti Yesus. Kristen. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tidak tanya. Ya, Yang saya tanya, Kristen Nabi mana yang menjadikan diutus dari langit untuk agama Kristen? Kristen artinya yang bernabi kepada Yesus. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tanya, Nabi mana yang diutus dari langit untuk agama Kristen? Kristen, hanya Kristenlah yang bernabi kepada Yesus. Di mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk Kristen? Kristen artinya yang mengaku Saya Yesus tidak adalah tanya apa itu Kristen. Iya, Anda masih kayak kemarin, tidak ada perubahan ternyata. Betul-betul. Saya tadinya berharap Anda itu bisa memberikan satu pengajaran. Kepada Yesus. Saya tanya, di mana Yesus berkata? Saya tidak tanya nama Kristen. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk Kristen? Yesus hanya diutus untuk kepada pengikutnya. Iya, tahu Bani Israel ngerti. Tadi kan saya sudah baca Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu udah final itu. Ya, Yesus Kristus hanya diutus. Sekarang yang kita tanya ini, di mana dalilnya Yesus mengatakan aku diutus untuk agama Kristen? Yesus Kristus. Yesus Kristus artinya apa orang ini? Murid namanya udah, Kristen. saya anggap Anda orang ke-6 yang tidak sanggup. Hanya Kristen yang Saya bernabi naikkan kepada yang Yesus. Ya, yang lain. Anda nggak sanggup. Jangan main kick. Udah, kamu nggak ada ilmu kawan. Kamu nggak bisa nggak sanggup. Kristen yang bernabi kepada Yesus. Derita lu. Jangan main kick. Kalau kau jantan jangan main kick. Nggak ada saya, nggak ada saya kick. Saya Nabi yang mati adalah nabi yang terkutuk. Nggak ada cerita. Nabi yang masih mati adalah nabi yang masih bilang terkutuk. Pula nabi terkutuk. Udah ya saudara ya, gila-gila aja sendiri di sana. Jangan main kick ya. Ini harus kau jawab. Oke, dibantu sama. Udah diam. Saudara Goden. Saudara Goden, siapa yang dibantu? Dan umat iblis tidak bertujuan kepada Oke, Bang Goden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gumasa, diam dulu Gumasa. Diam dulu. Ntar kupik nanti. Diam dulu. Gimana Bang Goden? Ya, assalamualaikum. Masya Allah. Di mana Bang? Yang naik Bang ya Bang. Siap, saudaraku barakallahu fiik. Ya, selalu abangku ya siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin ya. Bismillah. Ya, diam dulu gue masa gitu dong. Belajar di sini, belajar. Saudara, selamat pagi Bang Suma. Pagi. Sehat ini selalu. Kristen ini. Sehat alhamdulillah. Iya. Amin. Gimana saudara? Bisa menjawab ini sudah orang ke-7.000 tak sanggup, kemudian nabi mana yang diutus untuk agama Kristen? Yang harus kau tahu bahwa ini Bang Gumasa diam dulu. Kamu cuci piring dulu Gumasa, cuci piring, betul, bikin kopi. Suruh cuci piring, bikin kopi dulu, bikin kopi dulu Bang. Iya, bikin kopi. Begini Bang ya, kita tema ya, nabi untuk Islam dan nabi, maksudnya nabi untuk Islam dan nabi untuk Kristen, begitu ya temanya? Iya betul. Mula-mula saya kalau bicara tentang nabi, kalau di Kristen kan turun temurun Bang ya. Kenabian, pewahyuan kenabian kan mulai Abraham, Ishak dan Yakub, turun temurun sampai ke kerajaan Daud ya. Jadi jelas ya kenabian kalau untuk Kristen ya memang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yang abang pertanyakan yang kenabian di mananya Bang? Iya, yang mengajarkan agama Kristen, nabi mana yang mengajarkan agama Kristen? Tuhan mati, Tuhan jadi manusia. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutub. Sahabat aku siap, barakallahu fiik. Coba satu-satu Bang ya. Maksudnya ya, nabi yang mengajarkan kekristenan ya. Iya betul.
Jadi begini bang, abang kalau di Kristen tuh abang harus bedakan dulu masa kenabian sama masa kekristenan. Kekristenan kan munculnya kapan bang? Jadi Abad kenabian keempat. itu kapan? Oke, aja Kristen tuh munculnya kan setelah ada pengikut-pengikut Kristus. Jadi Kristen itu kan melihat pengikut Kristus itu disebutkan Kristian yang Nasrani. Seperti itu. Dari situ awalnya muncul Kristen, bang. Jadi memang nggak ada nabi yang mau mewahyukan, oh ini agama Kristen, karena Tuhan Yesus itu bukan datang mendirikan agama, bang, bukan datang mendirikan agama Kristen, tapi Oke. memberitakan kabar sukacita, kebenaran dan keselamatan. Oke. Baik bang, kalau Nabi Musa kan jelas tuh bang di Yeremia 31 sampai nomor 33 34. Aku Tuhan ya membuat perjanjian baru kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Nabi Musa Keluaran 7 nomor 1 diutus kepada Bani Israel, membebaskan Bani Israel. Maka hukum-hukum yang ada di dalamnya mengikat Bani Israel. Yesus Matius 15:24 mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maka lisan teori prakteknya hanya untuk Bani Israel. Kemudian di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 Tuhan berkata, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Yakub, dan aturan-aturanku kuberikan hanya kepada bangsa Israel dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Roma. Sedangkan Roma mendirikan Katolik. Protestan mengambil dari Katolik. Sekte lain semuanya mengambil dari Katolik. Nah, pertanyaan saya, kalau demikian adanya, agama Kristen ini diajarkan oleh Nabi siapa? Gitu bang. Saya bang ya, saya ya. Iya, iya. Jadi begini bang, kekristenan ini kan diawali jelas ada pewahyuan dari para nabi ya untuk Yesus Kristus ya. Jadi agama Kristen ini pokok intinya itu di Yesus Kristus bang, di penebusan ya. Seperti kita lihat kalau dibilang Yesus cuman untuk Bani Israel, abang salah. Karena sebelumnya memang di sana sudah ada dikatakan sebelum kelahiran Yesus, kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya semua bangsa ya, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk keselamatan, maksudnya ini bang, untuk semua bangsa, semua manusia. Jadi bukan cuman untuk Bani Israel ya. Terus sepertinya di ini juga jadi banyak memang sudah diwahyukan bang, sama seperti ada saat mau kelahiran itu malaikat berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 bang. Jadi memang sudah ada pewahyuan bang. Jadi sebelum Kristen lahir itu, abang harus paham dulu ya, Kristen lahir tadi abad berapa bang? Abad keempat, resminya Oke. jadi agama kekerajaan Oke. Katolik. Jadi sebelum ada kekristenan itu bang, memang Tuhan Yesus ini sudah terwahyukan bang, kalau untuk semua bangsa. Kita kembali ke begini bang, abang tadi bilang untuk Bani Yahudi ya. Jadi konsep di kekristenan itu begini bang. Jadi memang Bani Israel ini kan bangsa pilihan ya, yang diutamakan Tuhan. Memang ini yang bangsa pilihan ya. Jadi semua harus dimulai dari Israel bang. Belum bisa keluar dulu, harus dimulai dari Israel dulu. Di sana ada dikatakan domba-dombaku yang hilang, bagaimana untuk mengembalikan domba-dombaku yang hilang. Jadi pada masa itu belum ada penginjilan keluar, masih untuk Bani Israel, karena itu yang diutamakan dulu bang. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus ada kan waktu itu kan bang, masih dilarang, janganlah kalian 12 murid itu dilarang
ke luar kota Samaria apa segala macam itu ya, itu belum dibolehkan keluar dari Israel. Karena begini bang, jadi mereka itu butuh ini dulu, Tuhan Yesus itu harus bekali mereka dulu dengan roh penyertaan, roh kekuatan, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi waktu itu mereka belum menerima itu. Setelah mereka menerima itu semua, baru Tuhan Yesus menyatakan, pergilah ke semua bangsa, beritakanlah dan baptislah mereka. Monggo. Oke. Yang saya tanya, kepengutusan dari langit kepada seorang nabi untuk mengajarkan agama Kristen, Bang. Anda tadi membacakan salah satunya Lukas 2, pada hari ini telah lahir. Yang saya tanya, nabi yang mengajarkan konsep agama Kristen. Nabi mana yang mempersembahkan buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes sehingga tercipta sebuah agama bernama Kristen? Nabi mana itu, Abang? Kalau Yesus itu kan jelas memberitakan Injil kepada Bani Israel, Markus 14 nomor 1 dan seterusnya. Dia datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Bahkan di dalam Lukas 1:33 pun dikatakan bahwa Yesus itu adalah raja untuk selama-lamanya untuk Bani Yakub. Nah sekarang permasalahannya, kekristenan ini adalah sebuah kerangka keyakinan. Contoh, hari Minggu ibadah, makan babi, ada namanya Paskah, memperingati Natal, memperingati kemudian kelahiran, kematian Yesus dan seterusnya. Ini adalah kerangka keyakinan Kristen, mempertuhankan Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Ini yang mengajarkan nabi mana? Itu yang saya tanya, saudara. Kalau Anda cuma mengatakan begini dari Yahudi tidak ada keselamatan, memang tadinya dari Yahudi, setelah itu pergilah ke seluruh bangsa. Bukan itu yang saya maksud. Kerangka keyakinan Kristen ini nabi mana yang mengajarkan? Contoh, mendudukkan Yesus Kristus setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, itu nabi mana yang mengajarkan itu? Oke, saya Contoh jawab. itu aja dulu. Begini bang ya, tadi saya sudah jelaskan ya, salah abang sudah dengar. Kalau pertanyaannya abang menanyakan nabi mana yang mengajarkan kekristenannya, abang sudah paham tadi ya, Kristen itu munculnya kapan, jadi masa kenabian itu kapan, bagaimana mungkin nabi mengajarkan kekristenan. Kita kembali begini bang, Tuhan Yesus datang. Nabi Musa begini. mengajarkan Yudaism, itu diajarkan oleh Nabi Musa. Oke, sabar bang ya. Jadi begini, kami Kristen Islam itu, diajarkan Nabi Muhammad. Lah Kristen diajarkan Nabi siapa? Oke, begini bang ya. Kami Kristen, pusat inti pokok imannya kami itu ke Kristus Yesus ya. Jadi kami itu mengikuti semua ke Kristus ya, ke penyelamatannya. Jadi Nah, itu yang kutanya, nabi mana yang Anda ikuti? Melakukan kami hal nggak- yang Anda jelaskan, kami nabi nggak- mana? Yesus. Kami nggak mengikuti nabi bang. Kami nggak mengikuti nabi. Oke, Kami mengikuti tepuk Tuhan tangan. Yesus. Saya jawab. Kasih lu gambaran. Tepuk tangan. Saudara kembaran sudah mengakui bahwa orang Kristen itu tidak mengikuti nabi. Tidak Tidak ada kami nabi nggak ya? mengikuti nabi bang. Jadi Tidak, kami Oke, itu bagus. nomor Sekali satu lagi itu tepuk Tuhan tangan. Yesus. Baik. Gambaran. Baik. Abang, Jadi saya agama boleh- Kristen ini, sabar dulu, saya simpulkan. Agama Kristen menurut saudara kita itu dibentuk bukan dari seorang nabi, tetapi kepercayaan saja mengikuti sosok Yesus Kristus. Betul? Betul. Jadi kita nggak mengikuti nabi. Jadi kami fokusnya oke. itu ke Tuhan Oke. Yesus, ke penyelamatan. Oke, baik. Nah, sekarang Yesus Kristus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus mana yang diutus untuk seluruh bangsa? Aku ya. Tadi kan saya sudah jelaskan Ya. Bang ya. Jadi Tuhan Yesus itu ada masanya bang. Jadi dia terlahir di sebuah bangsa Israel, sebuah bangsa pilihan. Jadi pada waktu itu dia harus misi utama dulu ke bangsa Israel, yang ada kata-kata domba yang hilang segala macam. Iya, langsung aja ke
Saudaraku, Oke. langsung aja saudara, jangan terlalu berbelit-belit. Langsung oke. aja pembatalan ucapan Yesus. Anda sedang ingin membatalkan ucapan Yesus kan? Ketika Yesus mengatakan aku diutus tidak hanya semua kepada orang domba yang manusia. sesat dari umat Israel. Tidak Anda semua ingin orang membatalkan manusia. itu. Tidak ada Tolong yang Anda dibatal. batalkan ucapan Yesus itu dengan ucapan Yesus yang lain. Coba, di mana Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia? Begini Bang ya. Jadi kalau pemahaman untuk seperti itu, Abang sepertinya salah memahami Kristen. Jadi karena Abang nggak mengerti, Iya, jadi saya bukan. paham ya sama Justru dulu. karena saya memberi ruang, kepada Kristen untuk melakukan satu pengajaran penginjilan kepada manusia. Di sini ada 3.000 lebih yang nonton, di YouTube 1.000 lebih yang nonton. Belum di Siap, YouTube siap, yang Pak. lain. Saya memberi ruang kepada Kristen untuk menjelaskan bahwa pola kekristenan itu diasaskan dari pengajaran seorang nabi. Tapi ternyata bukan. Satu-satunya pengakuan saudara kembaran itu datangnya ke Yesus. Yesus nih mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pernyataan saudara, Anda mengaku sebagai pengikut dan dia diutus untuk seluruh bangsa. Tolong di mana Yesus membatalkan ucapannya tadi? Jadi begini Bang, iman Kristen itu bukan Silakan. berarti pernyataan Yesus itu untuk apa seperti membatalkan, bukan seperti itu. Jadi dia memang misi utamanya kan untuk bangsa pilihan. Sebentar Bang, misi utama itu bangsa pilihan dulu, penyelamatan ke bangsa Israel dulu. Karena dari bangsa Israel inilah nanti akan muncul kabar baik itu Bang. Jadi setelah itu nanti Tuhan Yesus berkata sebelum dia terangkat ke surga Bang ya, di Matius 28 ayat 19. Setelah murid-murid rasul-rasul menerima semua Roh Kudus, di sana Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi setelah misi utama di bangsa Israel, bangsa pilihan itu, setelah itu dari sanalah muncul penyebaran pemberitaan kabar baik itu Bang. Jadi Abang salah memahami iman Kristen. Tapi Saya apa, Bang? minta saya Yesus hargai, gimana Bang? Anda menyalahkan saya, tapi Anda tidak bisa kemudian menunjukkan data di mana Yesus membatalkan kalau dia utusan hanya untuk Bani Israel ada di Israel. berbagai bangsa. Nah itu, tuh ada di berbagai Israel bangsa. ada di berbagai bangsa. Berarti Yesus memerintahkan kemudian muridnya ke seluruh bangsa di mana di situ ada bangsa Israel. Ya. Bukan seluruh umat manusia. Pertanyaan saya, Karena penghuni surga itu hanya bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak mungkin masuk surga. nah itu, coba Anda dengarkan tuh. Wah, ini Dengarkan begini, itu. Dengarkan itu. Saya nggak yakin kalau Pak Gumasak ini Kristen. Saya nggak yakin Bang, Mantap, karena ya. pengajaran Kristen bukan seperti itu. Jadi begini Bang ya, begini. Saya paham saudara, dengarkan narasi saya. Abang semua paham Kristen kan, nggak mungkin Iya, Pak saya Gumasak paham, ini saya Kristen paham. kan? Saya paham sekali Kristen itu pengikut Kristus. Saya paham sekali betul, itu pengikut betul. Kristus. Nah, Jadi sekarang sebagai pengikut Kristus, tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus anak Maria mengatakan bahwasanya aku diutus kepada seluruh umat manusia. Aku, kalau perintah pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid yang harus mengakui bahwa dia adalah utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel tok. Yang saya tanya, di mana Yesus kemudian mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia? begini Bang ya. Manusia itu hanya orang Israel. Wah, Hanya orang Israel. Saya nggak yakin ini ada Kristen Pak Gumasak ini. Jadi begini ya, begini ya. Jadi menurut Bible yang dimaksud dengan manusia adalah hanya keturunan Adam. Keturunan Adam. Bang Gumasak kalau bukan Kristen diam dulu dong. Saya lagi diskusi sama Bang Suma ya. Tapi gini, dengarkan dulu ya. Pilihan dua, dengarkan dulu ya. Ada dua golongan agama. Ada dua golongan agama. Maksudnya yang mengajarkan kebaikan. Satu yang dari kelompok Tuhan atau kelompok pejabat surga. Kemudian ada kelompok dari hantu, pejabat gelap. Arak ini. Ya, jadi ada dua golongan agama. Maksudnya agama yang mengajarkan kebaikan. Kelompok dari Tuhan atau pejabat surga atau kelompok dari hantu, pejabat gelap. Jadi
iblis juga mengajarkan kebaikan. Iya, 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 Ya, iya. ya, dan Bang Gun Masak, pertanyaannya, coba Masuk ke tema, ini dulu dong, apakah- kita lagi apakah Allah itu termasuk Masuk ke pejabat- tema. Masuk ke apakah tema. Allah itu Nabi yang termasuk diutus pejabat surga atau untuk tidak? Oke, oke. Nabi yang diutus untuk Bani Israel. Itu jelas. Wah, Nabi ada Bang Yesus Idris juga Tipping disebut nih. Nabi untuk Bani Israel. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah Nabi yang diutus untuk Kristen itu siapa? Nah, ini ada Saudara Nah, Edis, hanya orang yang paling Kristen sakti, lah yang yang paling bernadi dijagokan kepada oleh orang Yesus. Kristen. Silakan Wah, itu bantu bukan- teman-teman Hanya saudara Kristen. Kristen Itu yang bernadi Edis palsu kepada itu. Yesus. begini Bang. Jadi kalau di Kristen itu kita kalau para nabi itu memang sejarah itu. Saudara Bang. Edis, silakan bantu teman-teman kita ini materi ini agar supaya orang Kristen di Indonesia itu tahu bahwa kualitas agamamu Anda itu dari memang hebat. pejabat surga atau dari pejabat gua gelap? Waduh. Yang Jangan saya gitu dong. permasalahkan di sini adalah Nabi yang diutus untuk mengajarkan agama Kristen itu siapa? Yesus. Oke, di mana Yesus mengatakan terkait dengan pengajaran menjadikan dirinya setara dengan pencipta langit dan bumi? Tidak pernah Yesus hanya Tidak salah seorang yang Allah. Aduh. Yesus hanya salah seorang Oke, Allah. kita dan naikkan salah lagi seorang Kristen yang Tuhan. lain. Edis kabur ya teman-teman. Aduh. Ya, catat baik-baik. Yesus bukan Allah tertinggi, tetapi Oke, dia kita hanya naikkan salah seorang saudara Allah. Robert. Salah seorang Allah yang diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Aduh, berat. Ya, jadi berkohakan dulu ya. Yang harus kau tanya, agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Jawab. Aduh, ini Bang Gun Masak dari agama apa ini? Saya juga bingung. Mau Kristen bukan? Saya adalah Kristen Tritunggal dan Trinitas. Iya, 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 iya. Nggak seperti itu, Bang. Pengajaran Kristen nggak seperti itu. Bukan, kau tak pernah belajar fisika kau. Wah, Jadi, jawab dulu semua, agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Lama. Jawab dulu semua. jadi Karena begini, ada dua Bang. agama Jadi di semesta kita ini. kembali ke tema. Kita Agama berbicara yang mengajarkan tema, kebaikan, ya. kembali ke tema. Hanya- Iya, jadi Kembali ke tema dulu. iya, jadi begini Bang. Kalau di Kristen itu, kalau kenabian itu kan rata-rata kisah kenabian itu berbicara tentang bangsa-bangsa Israel ya. Mulai dari apa ini awal sampai tujuannya sampai ke bangsa Israel. Jadi semua ada pewahyuan para nabi ya, mulai Abraham, Ishak dan Yakub. Begini, jadi kalau di Kristen kan turun temurun itu memang ikutin silsilah bangsa pilihannya, silsilah kenabiannya. Cuman kenabian ini sebuah ini Bang, sebuah masa kenabian ya. Saudara Robi. Jadi belum ada Kristen. Kristen itu ya ada setelah Abang tadi bilang abad keempat ya. Jadi kalau di Iya, Kristen, jadi tidak ada nabi yang diutus untuk agama Kristen, Bang. oh kami kalau di Kristen tuh yang diutus itu Tuhan Yesus Bang. Nabi yang untuk Enggak ada nabi. Enggak pakai nabi kan? Enggak pakai dari nabi. Kristen adalah salah Oh, enggak seorang ada Tuhan. nabi. Ya udah, Enggak pakai. enggak ada nabi. Kalau untuk nabi Kristen. nabi Oke. itu kan hanya Nabi Kristen adalah kisah salah sejarah tuh seorang Bang. pejabat surga. Jadi Itu kami- itulah Yesus Ya, Kristus. kita naikkan saudara Aldo, mungkin ada data. Jadi kan gini, ulang dulu ya. Agama ada dua golongan. Agama dari pejabat surga dan agama dari Aduh. pejabat gua gelap. Pertanyaannya, Aduh. agamamu dari mana? Turunkan aja dong Bang, ini bingung. Dia biar jadikan kita hiburan. saya, Bang. Saudara Aldo dari sekte mana, Bang? Islam saya bang. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana saudara? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Saudara Aldo? Ya enggak, mau turun aja bang, bang Juma. Oke, makasih. Ini Salam kenal ya, sehat di selalu. bawah ada yang Makasih nulis ya. sama-sama. Ada yang nulis Yahudi aja enggak ngakuin Kristen. Jadi begini Bang, Yahudi itu jangan cuma dilihat Yahudinya. Yahudi di Israel sekarang lebih banyak jumlahnya Yahudi yang di luar Israel. Di Rusia, di Amerika, di Eropa, sampai ke Asia. Nah, yang paling besar itu berkeyakinan Kristen. Jadi jangan lihat Yahudi di Israelnya.
Jadi harus lihat Yahudinya juga yang keluar. Yahudi yang Kristen tuh begitu banyak. Yahudi Ortodoks di Rusia sana besar sampai Coba di Timur Tengah. teman-teman yang Muslim, mohon maaf sebentar bang. Teman-teman yang Muslim yang minta permintaan dibatalin dong. Batalin aja ya. Karena kita mau diskusinya dengan saudara kita Kristen gitu teman. Ada dua golongan nabi, nabi dari surga dan nabi dari gua gelap. Pertanyaannya, nabimu dari mana? Jangan ngomong begitu dong Pak. Santai Nabi ya. yang datang kepada umat Islam mengajarkan keislaman Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi yang mengajarkan kekristenan katanya nggak ada. Itu aja kesimpulannya. Kalau di Yesus Kristen Kristus tuh, itu Nabi. di Dia Kristen Yesus itu masa- nabi. Dia nabi yang datang dari surga. Maksudnya dia nabi yang Ya, datang berarti dari dia bukan surga. Tuhan. Dia nabi pejabat dari surga. Kalau Dia pejabat nabi surga yang eselon seorang 30. Tuhan. Kalau di Kristen masa kenabian tuh selesai sudah Bang. Sudah selesai Ah, masa berarti kenabian. kalau Yang Yesus ada, itu nabi, berarti dia bukan Tuhan. Yesus Saudara salah Kristen- seorang nabi yang datang Kristen dari surga. bisa Atau bantu pejabat teman-teman surga. kita di sini? Pejabat surga artinya Tuhan. enggak. Kalau di Kristen tuh Saudara masa Kristen- kenabian selesai Bang setelah Tuhan Yesus. Enggak ada Jadi lagi gini, masa ada 3 kenabian. golongan pejabat di semesta ini. Ada 3 golongan pejabat di semesta ini. Pertama, Pejabat eselon negara berapa? disapa dengan Tuhan. Pejabat surga disapa dengan Tuhan. Pejabat gua gelap disapa dengan hantu. Pertanyaannya, Iya. nabimu dari mana? Nabiku diutus oleh Allah untuk seluruh Allah umat itu pejabat surga enggak? manusia. Allah itu pejabat Litubayyina surga. linnas. Allah itu pencipta langit dan bumi, pencipta surga, Itu kan pencipta neraka. cuma narasi doang, nggak ada bukti apapun. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah itu pejabat surga enggak? Allah itu adalah Malikin Nas, Maliki Kalau Yaumiddin. cuma narasinya kawan, itu nggak ngefek. Lalu maksudnya apa kalau bukan narasi? Kan pewahyuan. Nah, sekarang kita gini, bagi iman Kristen hanya para pejabat surga lah. Iya, itu kan yang menjadi narasi. Itu kan narasi, Kuclu. Hanya- Itu kan narasi. hanya itu kan para narasi. pejabat surga lah. Surga lah. Surga lah. Surga lah. Surga lah. Surga lah. Tidak ada nabi untuk Kristen yang datang mengajarkan Kristen. Berarti Kristen ini Nabi hanya Kristen adalah mengumpulkan Yesus yang salah seorang pengajaran-pengajaran Tuhan. yang muncul belakangan, lalu membentuk suatu pengajaran disebutlah Kristen. Sebagaimana di dalam kitab Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia Nabi adalah Kristen tokoh dari adalah salah agama seorang Kristen. Tuhan, salah seorang pejabat surga. Salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat Tuhan. Sabar dulu. Ini saudara-saudara Islamku ini tolong ya teman-teman yang Islam. Jangan dulu minta permintaan cantik. Ada yang pakai jilbab cantik sekali. Sri Yuni, Joelan, Muhammad Rifal. Sabarlah dulu kawanku. Ya, kalau mau jumpa dengan Bang Zuma ke Makassar. Oke, saya lanjut ya. Nabi Tunggu dulu, Kristen kita adalah jemput Yesus dulu. Kristus, Kita salah seorang Tuhan, kita- salah seorang pejabat kita surga. sambut dulu teman kita ini. Ya, user dari sekte mana Bang? Bang user. Dari sekte mana? Lagi masak pula ini ibu. Lama di toilet dia. 100 lebih permintaan. Aduh. Ini pakai jilbab udah cantik kali. Mau naik, mau perlihatkan alisku tebal loh bang. Iya tahunya. Ini loh bang, aku cantik kali loh. Iya ngerti lah kami. Kita naikkan yang oten dulu lah please. Ayolah teman. Itu Yesus Tuh, Kristus. kopinya diminum dulu, Bang. Gue masak.
Monggo, monggo. Oke, Kita Saudara ngopi dulu. Jo. Selamat siang, Saudara Jo. Siang, Bang. Suaranya kecil, Bang. Dengar. Ya, bentar saya ganti. Masih kecil. Suaranya masih kecil. Ya, saya ganti headset bentar, Bang. Ya, silakan. Ya. Gue masak diam ya. Nanti kamu di ini lagi, disuruh turunkan. Gue masak sana, masak dulu lah. Gue masak ada pejabat surga juga. Anda juga termasuk pejabat. Pejabat surga artinya orang-orang yang duduk di pemerintahan surga. Setiap nabi kudus, Halo. setiap nabi Suaranya kudus udah harus kedengaran? menjadi Tuhan. Udah. Ini pemerintah dari surga juga, Bang Jo. Iya, Bang. Ini temanya mengenai apa ini, Bang? Nabi yang diutus kepada umat Islam dan nabi yang diutus kepada umat Kristen. Oh, begitu. Setahu saya, dari saya lahir udah menjadi Kristen sampai detik ini saya masih jadi Kristen, dan yang saya tahu mulai saya dibaptis sampai saya di sini itu yang namanya Yesus adalah Tuhan yang diutus Allah, yang Oke. dimana dikatakan bahwa Allah itu disebut Bapa dan Yesus Oke. itu adalah anaknya. Kristen tidak Oke. pernah menyembah Allah. Salah. Nabi mana yang Salah, mengajarkan salah, kepada salah. Anda? Sabar. Salah. Nabi mana yang mengajarkan kepada Anda kalau Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi? Nabi mana yang ngajarin? Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Tapi Anda mengatakan tadi dia adalah Allah. Bukan. Saya bilang, Huh? Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan. salah seorang Tuhan, salah dan Ya. juga salah seorang Allah. Salah. Yesus itu salah. Yesus itu adalah Salah. Tuhan. Dalam arti kata Tuhan ini apa? Pencipta atau ciptaan? Tuhan yang diutus oleh Allah. Tuhan yang Allah diutus yang oleh Tuhan. Salah kau itu. Salah, bukan. Tuhan yang diutus Tuhan di sini oleh apa? Allah. Tuhan itu ini apa? Yesus. Enggak, definisi Tuhan ini apa? Tuhan ini Yesus. Iya, itu gelarnya Yesus Definisinya. Tuhan. Nah, Tuhan ini Ya. gelar Yesus. Tuhan itu apa definisinya? Dia adalah utusan dari Allah. Yang Maksud saya, untuk definisi menebus. Tuhan ini apa? Belum bisa. Definisi Tuhan. Ya, Anda belum bisa. Jadi Yang gini, Yesus salah seorang Allah, maksudnya Yesus salah seorang yang sangat ajaib. Yesus salah seorang Tuhan, artinya Bentar, Yesus Bang. salah seorang pejabat Bentar, surga. Bang. Yang naik kok Bentar, Bang. aduh, bukan jemaat lagi nih, tapi yang nggak pernah Bentar, gereja Bang. semua ini. Bentar, Bang. Saya Kalau yang saya Kristen sih, jadi ikut kalau malu saya nih. sih masih sering ke gereja ya. Oke, Papa Muda, selamat siang. Papa Muda. Selamat siang. Definisi. Salah, Pak. Salah. Ya, salah, siang. Bang. Salah. Saya Bapak terpencet Muda. nih. Iya. Oke, thank you Papa Muda. Salam kenal, Bang. Iya. Ya, silakan. Oke, Saudara Hiper. Naik. Saudara Hiper. Selamatkan siang. Saudara Hiper, selamat siang. Saudara Hiper. Saudara Hiper. Enggak bersuara saudara saya ini. Saudara Hiper lagi sariawan. Oke. Modus pun kau. Teman saya sedikit lagi mau izin. Hah? Kenapa, Bang? Modus pun kau. Bang Kenapa Suma, modus? saya mungkin izin turun ini Bang ya. Makasih Saya tanya, udah naik Nabi ngobrol-ngobrol. Kristen adalah Iya. salah seorang
Tuhan salah seorang Nanti pejabat lanjut surga. lagi Bang ya. Pertanyaannya, Sehat Nabi selalu, Musa Bang. dari mana? Iya, nanti Tuhan habis memberkati, Bang. habis zuhur kita lanjutkan lagi ya. Di tempat saya udah mau azan ini, Oh. bahkan sudah ada azan sebagian. Saya juga harus ibadah. Oh iya, siap. Yang pasti kita Siap, belum siap, menemukan ada nabi yang diutus kepada Kristen kecuali saudara Gumasa mengatakan nabi yang diutus adalah salah seorang Tuhan kepada Kristen katanya, gitu ya. Siap. Yang lainnya Bang, dilanjut hanya dulu ibadahnya Bang. mengatakan- Diutamakan dulu. Iya, oke. Iya. Siap. Aku turun dulu Bang ya. Makasih Bang. Siang-siang. Modus Oke, kok- saudara Kalian kembaran, mau datang thank sama you. kok, modus kok kabur terus. Thank you Bang. Oke, terima kasih Bang. Selamat ibadah Bang. Emosi Gumasa. Emosi. Iyalah. Gimana kita mau terima orang Kristen aja enggak mau dengarkan kamu? Gimana itu pendapatmu? Yesus adalah salah seorang pejabat surga. Iya, memang kenyataannya Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang yang berkuasa di surga, salah seorang duduk di pemerintahan surga. Berarti ada presiden di sana. Ada presiden. Bapaknya Yesus lah, ya, Presiden. Tuhan tertinggi. Bapaknya Yesus Oh. lah Tuhan tertinggi. Kenapa dia Berarti menjadi Tuhan tertinggi? Karena ada dia Tuhan yang terendah. Allah. Hah? Ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan terendah berarti. Ada. Makanya ada Tuhan tertinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi. Iya. Yesus salah Berarti ada seorang Tuhan Allah. terendah, ada Tuhan tertinggi. Nah, ajaran ini, Ada. ajaran seperti itu yang ngajarin Nabi mana? Bibel bercerita tentang kerajaan surga atau pemerintahan surga. Oh, Nabi Bibel. Di pemerintahan Nabi surga, Bibel. Saya tanya Nabi mana kok Nabi Bibel? Oke, saudara yang baru naik silakan. Dari sekte mana Bang sebelum kita ini parmit? Ada yang ingin Jadi, Kak, disampaikan saudara? yang harus kau jawab, Nabimu itu seorang pejabat surga kah atau seorang pejabat gua gelap? Pertanyaannya lucu. Ya silakan saudara yang baru naik silakan. Perkenalkan diri dari sekte mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Ini Bang mau nanya nih Bang. Kalau agama Kristen ini Bang kok bisa kesurupan saling tanya Yesus itu? Kenapa tuh Bang? Enggak, bukan kesurupan teman. Mereka tidak mendalami Bible. Mirip-mirip sih, mirip-mirip. Tapi memang mereka tidak memahami Bible. Mereka ini hanya mendengarkan dari gereja, dari khotbah-khotbah pendeta, pastor. Mereka tidak mendalami Bible. Doktrin Bang ya? Pertanyaan Makanya jadi kayak gini. Ditanya tentang kenabian aja babak belur. tanya ini ya. Bung Pora diam aja dari tadi. Kenapa umat Saudara Kevin iblis- gimana? Kenapa umat Iya, iblis tidak berjunjungan Bang, saya kepada tadi pejabat nyimak. surga? Nyimak di bawah Kenapa ngakak umat juga iblis sih dengar si tidak Bang berjunjungan Gumasak ini. kepada pejabat surga? Tapi nggak apa-apa Bang Juma, seru juga kok, seru. Ya, pertanyaannya lah, kenapa iblis Makanya dan saya nggak umat turunkan, iblis karena tidak Iya nggak usah berjunjungan turunin, kepada rame kok, pejabat rame. surga? Masya Allah, Masya Allah. Dan nyata-nyatanya iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Pertanyaannya kenapa? Negaranya mau bubar, makanya pejabatnya pada pensiun dini. Itu Ya. jawabannya. Pertanyaannya apakah Muslim berjunjungan kepada pejabat surga? Iya. Saudara Ando, selamat siang. Iya, assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saja lah, kita tutup saja ini kali ini bikin ricu siang. Aku mungkin di Sulawesi itu sudah waktu Iya, ini sudah azan. Saya pamit dulu. Saya lagi cari teman untuk bisa gantikan saya, tapi ternyata teman-teman saya saya yang juga- ada di bawah tadi sudah Tapi pada hilang deh. sedikit Bang Juma. Iya, silakan Bang. Gini, saya Katolik. Siap. Perlu diketahui dalam pengajaran Siap. Katolik itu bahwa kehadiran Yesus itu punya 3 visi. Jadi dia visi nabi, guru, dengan raja. Dan di dalam diri Yesus sebagai nabi, itulah karena dia sebagai nabi, itulah yang membuat para sekitarnya itu mendengar apa perkataan dia, begitu kan gitu. Iya, betul. Jadi, Jadi dia nabi sampai didengarkan oleh pengikutnya, murid-muridnya. Iya betul itu Bang. Nah. Betul itu Bang Juma. Nah, itulah muncul pertanyaan yang mengajarkan Kristen ini.
itu dari nabi siapa? Kalau Yesus nabi untuk Bani Israel. Itu Bang. Seperti itu Bang. Bang Juma, Kristen ini nggak ada nabi dong Juma? Kalau yang dijelaskan oleh saudara Bung tadi ini, Yesus itu nabi yang mengajarkan kemudian kepada Bani Israel. Ada 3 gelarnya kemudian raja. Nah, kalau kerajaannya dia itu yang diambil oleh Kristen, dia sebagai raja. Iya. Bukan nabi, bukan Nah, nabi. ini yang kita Tuhan, masih pertanyakan, yang mengajarkan kekristenan. Raja di surga Ya. itu namanya Tuhan. Nah, itu muncul lagi. Jadi Muncul lagi. Raja atau pejabat atau itu namanya Kalau bikin masak saja sana bikin kopi dulu. ya, setiap pejabat negara disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat surga disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat gua gelap disapa dengan hantu. Iya. Ditutup saya deh, ditutup. Oke. Sementara kita tutup ya. Disapa dengan Tuhan. Saya Tutup, ibadah tutup. dulu. Habis ini kita buka lagi ya teman-teman. Iya, Bang Juma, iya, Oke. Bisa gabung lagi. Bang Juma, Silakan. saya Siap. sudah follow tadi. Saya udah follow Bang Juma. Kalau nanti live mungkin saya tetap ikut juga Bang. Kalau saya dapat. Oke Bang, oke, thank you, makasih Bang Bung Foro ya. Bang, makasih Bang Oke Juma. semuanya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Malam Bang Juma ya. Mil Aidin wal Faizin semuanya teman-teman, siap. Ya, Oke, semoga terima Bang Juma kasih. sehat selalu. Amin dan Hesto. Amin. Doa yang sama buat kita semua. Kita doakan Gumasa supaya cepat sehat, jangan kelamaan sakit. Amin. Oke, teman-teman yang ada di TikTok, ini adalah live perdana saya solo ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa mengundang para penghujat masuk ke sini. Amin. Termasuk Edis yang tadi ada nongol. Ada yang mengatakan itu bukan dia, ya siapapun itu ya. Edis, kemudian Kiamat atau siapapun itu yang mau masuk ke sini solo dengan saya, ya tidak diganggu oleh host yang lain. Saya tok sendiri. Mari kita masuk, kencangkan kemudian ikat pinggang saudara, pakai data Anda kemudian untuk berdiskusi secara ilmiah terkait dengan Islam dan Kristen. Oke, saya kira begitu teman-teman yang ada di YouTube, Zulkifli M. Abbas, Lensa News TV dan yang lainnya yang kerjasama dengan Bang Suma. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi agama dan juga bangsa kita. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.